Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi dan juga dalam proyek ini menganalisis beberapa seperti proyek-proyek fasilitas umum dan juga infrastruktur lainnya. Dan juga perusahaan ini tentu saja memberikan komitmen yang baik dan profesionalitas dalam kerja dan juga dengan kualitas bangunan yang baik dan juga ketepatan waktu dalam bekerja. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam peran HRD dalam pengelolaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, dan pandangan HRD tentang soft skill, interpersonal skill, dan hard skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya di industri konstruksi ini. Kami berharap video ini memberikan wawasan pada kalian, apalagi kalian yang ingin memasuki dunia kerja. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke kantor PT Cahaya Laut Mazda Jaya dan memulai wawancaranya dengan HRD-nya. Let's go! Menurut Bapak, soft skill apa yang paling penting dimiliki karyawan saat ini? Soft skill untuk sekarang ini yang paling penting itu komunikasi yang pasti. Lalu yang kedua, manajemen waktu mungkin. Sama satu lagi mungkin kemampuan beradaptasi pada lingkungan. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana cara HRD menilai soft skill kandidat dalam proses rekrutmen? Penilaian yang pasti itu dari interview. Pada saat interview itu gimana kandidat itu mungkin merespon saat diberi pertanyaan, atau cara kandidat tersebut menanggapi pertanyaan, dan juga dari bahasa tubuh mungkin. Terima kasih Pak. Apakah perusahaan memberikan pelatihan soft skill kepada karyawan? Untuk sekarang ini sih sejauh ini dari perusahaan ini belum ada. Namun kemungkinan untuk kedepannya jika ada karyawan yang soft skillnya itu kurang, mungkin dari perusahaan bisa membantu memberikan pelatihan. Oke Pak. Seberapa besar pengaruh soft skill terhadap penilaian kinerja? Kalau efek soft skill untuk penilaian kinerja itu menurut saya itu sangat besar. Karena karyawan yang memiliki soft skill yang bagus itu dapat bekerja sama dengan baik, yang pertama. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan vendor ataupun atasan dengan baik. Dan juga dengan memiliki soft skill yang baik seperti manajemen waktu, maka karyawan tersebut bisa memanage pekerjaan mereka secara efektif. Terima kasih. Hard skill apa yang biasanya menjadi prioritas utama dalam rekrutmen? Untuk hard skill yang perlu dimiliki karyawan, yang pasti itu hard skill yang selaras sama jurusan mereka. Maksudnya dalam hal pekerjaannya. Misalnya kalau karyawan dalam perusahaan ini tuh ada terbagi menjadi beberapa lah. Yang pertama itu misalnya teknik. Untuk teknik itu menguasai software seperti AutoCAD misalnya, Microsoft Excel, dan berbagai macam yang lainnya. Lalu selain dari software itu, hard skill juga bisa dalam bentuk bagaimana cara karyawan tersebut menyelesaikan tugas mereka secara prosedural. Terima kasih Pak. Bagaimana cara HRD mengukur hard skill kandidat? Kalau di perusahaan ini yang jelas itu yang pertama, kalau saat menyaring kandidat, yang pertama dilihat itu dari pengalaman pekerjaan. Dia pada sebelumnya itu pernah ngapain aja, pernah di posisi apa saja, dan juga selain itu mungkin bisa melakukan simulasi tes. Saat diberi tugas, pemecahan masalahnya seperti apa, gitu. Terima kasih Pak. Apakah perusahaan menuntut peningkatan hard skill secara berkala? Untuk di perusahaan ini, ya, karena setiap tahunnya itu kami diwajibkan untuk melakukan tes sertifikasi ulang pada operator alat berat dan juga HSE atau safety. Terima kasih.
untuk tantangan HRD yang terkait dengan skill sehari itu apa ya? Mungkin kalau tantangan dalam hal hard skill pada kandidat itu pada saat kandidat itu kan baru lulus misalnya fresh graduate, dia memiliki skill nih, ada hard skill. Namun pada saat ingin diimplementasikan saat di lapangan pekerjaan, skill yang diperlukan itu bisa dibilang yang baru dipelajari itu sedikit lah, agak berbeda. Jadi mungkin tantangannya itu perlu dipelajari lagi hard skill dari kandidatnya sendiri seperti itu untuk diimplementasikan pada pekerjaannya. Mungkin itu. Terima kasih, Bro. Mengapa interpersonal skill penting bagi karyawan? Interpersonal skill penting bagi karyawan. Ya karena di masa pekerjaan kolaborasi antar karyawan itu diperlukan. Jadi antar karyawan tuh harus memiliki sifat yang bagus, cara komunikasi yang bagus seperti tadi, sama cara mereka bekerja sama. Kalau misalkan ada hal yang tidak terpenuhi dari tiga ini, misalnya salah satu komunikasi nih, ada miskomunikasi antar karyawan, ya bisa terjadi berbagai masalah lah. Masalah kecil ataupun besar bisa terjadi semuanya. Oke, Pak, terima kasih. Bagaimana HRD menilai interpersonal skill kandidat? Kalau saya pribadi di perusahaan ini menilainya sebagai, saya itu melihat dari yang pertama itu cara orang itu bersikap. Lalu yang kedua saat saya memberikan pertanyaan, bagaimana cara kandidat tersebut menjawab. Lalu yang terakhir itu saya juga melihat dari bagaimana cara kandidat itu menjelaskan pengalamannya sendiri, pengalamannya pekerjaan yang di masa lampau ataupun pengalaman magang atau internship yang pernah mereka ikuti gitu. Oke, Pak. Masalah interpersonal apa yang sering ditemui di perusahaan? Masalah interpersonal yang seperti tadi mungkin. Yang pertama itu miskomunikasi. Lebih sering terjadi saat ada karyawan baru misalnya. Karyawan baru kan masih mengenal lah lingkungan pekerjaannya. Jadi seringkali terjadi miskomunikasi ya di karyawan baru, ya tidak menutup kemungkinan juga pada karyawan lama. Lalu yang kedua itu misalnya terjadi konflik nih antar pekerja atau karyawan. Jadi konflik itu bisa terjadi karena yang pertama tadi miskomunikasi ataupun cara mereka menyampaikan pendapat atau sesuatu gitu. Bisa menyinggung sesama karyawan lah mungkin itu. Apa contoh nyata ketika soft skill lebih menentukan daripada hard skill? Mungkin kalau dalam hal soft skill yang lebih penting dari hard skill itu mungkin sudah di tingkatan manajemen. Pada saat di tingkatan manajemen itu kan kita tidak lebih terfokus pada hal teknis sekarang, lebih ke arah bagaimana cara kita bekerja sama dengan vendor misalnya, cara kita berkomunikasi dengan vendor, cara kita ya nego lah bisa dibilang, ataupun juga cara kita menanggapi omongan orang lain begitu dalam hal ini. Gitu saja. Oke, terima kasih Bapak HRD PT Cahaya Mas Jaya yang sudah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk berbagi wawasan dengan kami di sini semua. Terima kasih Pak. Selamat ya, Pak. Kami juga berterima kasih kepada penonton yang sudah menonton kami. Kedepannya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga semoga informasi yang disajikan dapat memberikan pemahaman baru tentang dunia kerja. Dan juga khususnya mengenai peran HRD dan keterampilan yang dibutuhkan di instruksi jasa konstruksi. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Bye! Itu nama perusahaan Konce, sumber daya